Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih Allah beri umur panjang, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga dalam konteks bulan suci Ramadan kita masih dapat melakukan amaliyah-amaliyah yang insya Allah fadilah-fadilahnya, keutamaan bulan Ramadan sampai kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang inspiratif. Mungkin ini menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan yang kita telah terlanjur berbuat salah, melakukan dosa dalam kehidupan ini. Sejauh mana dosa kita lakukan, Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhirnya menjadi sahabat Nabi, yang awalnya menjadi musuh umat Islam, yaitu Wahsy bin Harb, yang terakhirnya masuk Islam. Dulunya dia adalah musuh daripada kaum muslimin. Wahsy bin Harb seorang budak yang dipelihara oleh Hindun. Kerjanya adalah penzina, zani, penzina, kemudian orang musyrik, suka mabukan, berfoya-foya, sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri yang membunuh Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dia keker dengan belati, dengan tombak dari jauh, dari bilik daripada pohon yang besar. Langsung tertancap tombak di dada, tembus ke belakang di dadanya Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Hamzah syahid. Nah, Wahsy ini seorang budak yang dijanjikan oleh Hindun, andai kata dapat membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Hamzah, maka dia akan dibebaskan dari budaknya, kemudian akan diberikan harta kemewahan kehidupan dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang memikat Wahsy, sehingga Wahsy dengan keahliannya tombak dari jauh, mengeker dari jauh, sehingga Sayyidina Hamzah tembus di dadanya ke belakang akibat daripada tombak Wahsy bin Harb. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Wahsy ini setelah membunuh Sayyidina Hamzah, dia dimerdekakan oleh daripada budak dan hidupnya serba mewah. Terakhirnya adalah dia datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Sehingga dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan masuk Islam? Bagaimana aku akan masuk menjadi orang Islam? Sedangkan aku kerja hari-hariku penzina, bersyarikat, musyrik. Dan engkau mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa besar dan musyrik, kemudian dia akan menjadi salah seorang penghuni syurga, akan menjadi salah seorang penghuni neraka. Bagaimana, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Wahsy, sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an untukmu. Sebahagian potongan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Apa permintaanmu wahai Wahsy?" Allah menurunkan Al-Qur'an ayat Al-Furqan, yaitu ayat 70. Allah menyebutkan, "Illa man taba wa amana wa amila salihah," kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, "faulaika yubaddilullahu sayiatihim," mereka itu akan Allah ganti kesalahan-kesalahan mereka tempo dulu, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan,
hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Turun ayat ini kepada Wahsy, jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar dosa Wahsy, begitu Wahsy dia membunuh Sayyidina Hamzah, kemudian datang kepada Rasulullah yang masuk Islam. Rasulullah dengan lapang dada menerima, kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keimanan Wahsy yang mau beriman kepada Allah. Allah ganti perbuatan-perbuatan jeleknya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Allah berjanji, wa kanallahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maka senang Wahsy, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wahsy mengatakan lagi, ya Rasulullah, aku ini pendosa ya Rasulullah. Aku tidak sanggup bertaubat atas dosa-dosaku ya Rasulullah. Apakah aku masih dibolehkan masuk Islam? Akan diakui sebagai orang mukmin, orang-orang muslim, jadi orang muslim. Maka ayat berikutnya turun, yaitu surah Az-Zumar 53. Qul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai Muhammad kepada hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnitu min rahmatillah. Jangan sampai dia putus asa dengan rahmat Allah saja sudah cukup. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahannya. Innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari cerita ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, kesalahan Wahsy begitu besar. Dia seorang musyrik, kemudian dia seorang penzina, membunuh Sayyidina Hamzah, tetapi Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah beri lagi kesempatan bagi dia, jemaah berikan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia masuk Islam, satu saja syaratnya, jangan kamu sampai putus asa kepada rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini yang telah melakukan dosa, jangan putus asa. Insya Allah akan Allah ampuni segala dosa yang kita buat. Insya Allah surga menanti kita hari ini, bulan suci Ramadan, malam bulan yang penuh berkah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermaaf-maafan, sebentar lagi akan datang hari raya Idul Fitri. Mari kita memaafkan, melapangkan dada, mudah-mudahan tidak ada lagi dosa dan kesalahan kita. Allah saja Maha Pengampun. Bagaimana dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita dan sesama kita? Mari kita memaafkan sesama, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.